Nah, ini menurut saya pertama dalam sejarah ya, apa yang didukung oleh Pak Amin Rais ini bisa menang. Ya kalau kita lihat pada konsultasi Pilkada Jakarta ya, Amin Rais bahkan menjatuhkan dukungannya kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Apakah Anda juga masih teringat ada selebaran stiker setidaknya Pak Pramono Anung didukung oleh Amin Rais dan Ibu Megawati, dan bahkan pada saat lalu rame ada stiker setidaknya Ridwan Kamil dan Suswono didukung oleh mantan Presiden Jokowi dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto. Di belakang gambar dari Ridwan Kamil dan Suswono, dan di belakang gambar Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu ada Amin Rais dan Ibu Megawati. Dan bahkan juga banyak yang protes setidaknya ada gambar seperti itu. Ya kenapa juga tim Ridwan Kamil membuat stiker Pak Pramono Anung dan Rano Karno, di belakang ada Ibu Megawati dan Amin Rais? Menurut saya tidak usah bermain seperti itu. Biarkan sajalah PDIP atau pendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno yang membuat stiker seperti itu, bukan lawan dari Pak Pramono. Justru kalau membuat seperti itu, justru itu adalah suatu kepanikan. Nah, misalkan saja tim Pak Pramono Anung membuat misalkan stiker Pak Pramono Anung dan Rano Karno didukung oleh Ibu Megawati, terus Ridwan Kamil dan Suswono didukung di belakangnya oleh Rizik Syihab. Bisa saja. Nah, menurut saya ini permainan yang seharusnya tidak dilakukan lah oleh tim Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi membuat stiker Pak Pramono Anung dan Rano Karno di belakangnya Amin Rais dan Ibu Megawati. Menurut saya tidak usah lah, karena Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu yakin walaupun tanpa dukungan setidaknya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto bisa memenangi Pilkada Jakarta, karena dukungan Pak Pramono Anung dan Rano Karno adalah warga Jakarta, masyarakat Jakarta. Untung loh masyarakat Jakarta cerdas-cerdas dalam memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Terbukti walaupun ada stiker provokasi seperti itu, juga warga Jakarta tetap menjatuhkan pilihannya kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Akhirnya untuk pertama kalinya ya kemungkinan ya yang didukung Mbah Amin Rais menang daripada yang didukung Pak Jokowi. Ini juga fenomena apa? Padahal kalau kita lihat Pak Jokowi itu mempunyai rating tertinggi loh, yaitu tingkat kepuasan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi itu mencapai 85%. Tetapi ketika Pak Jokowi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dan bahkan juga terang-terangan mendeklarasikan saya Ridwan Kamil, tetapi elektabilitasnya tidak naik, melainkan malah mendapatkan sentimen negatif pada warga Jakarta. Ini sungguh bos sekali lah pokoknya Pilkada Jakarta ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Nakula ya. Ini pada tanggal 8 Desember yang lalu Partai Umat diminta deklarasi dukung Pramono Anung Rano Karno. Tujuannya untuk menggerus dukungan kelompok nasionalis pendukung Ridho, menjadikan dukungan Partai Umat sebagai senjata untuk menyerang Pramdul. Tugas Amin Rais di Pilgub Jakarta sudah selesai. Nah, memang sih banyak yang setidaknya mengatakan lah dukungan Amin Rais kepada Pak Pramono itu untuk menggerus setidaknya suara Pak Pramono Anung dan Rano Karno sendiri. Menurut saya pribadi sih, dukungan siapapun menurut saya harus dihormati lah. Walaupun Mbah Amin Rais ataupun siapapun lah yang mendukung Pak Pramono harus dihormati. Entah ketika dukungan itu menggerus suara Pak Pramono Anung dan Rano Karno, menurut saya itu ya belakangan saja lah. Kita juga tidak tahu ya. Tetapi yang jelas kalau ada setidaknya dukungan ya harus dihormati lah. Walaupun Amin Rais sudah katanya sih di sini mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tetapi juga dukungan Amin Rais kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno menurut saya juga harus diapresiasi lah. Nah, ternyata benar, ternyata memang dimanfaatkan setidaknya pada stiker-stiker yang beredar ya. Stiker-stiker yang beredar, bahkan ada foto Pak Pramono Anung dan Rano Karno, di belakangnya itu ada Amin Rais dan bahkan juga Ibu Megawati. Ini sangat wow sekali, dan akhirnya juga bisa dimenangkan ya setidaknya Pak Pramono Anung dan Rano Karno pada konsultasi Pilkada Jakarta. Walaupun dikeroyok berpuluh-puluh partai politik dan bahkan juga mantan presiden mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, dan bahkan juga dari surat Pak Prabowo Subianto juga mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tetapi masyarakat Jakarta tetap menjatuhkan pilihannya kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Terbukti pada saat lalu KPU mengumumkan secara resmi Pak Pramono Anung menang 1 putaran saja. Nah, bahkan pada saat lalu protes PDIP soal foto Megawati di stiker Pramono Rano Karno bikin pengamat heran.
Bahkan juga ada dari pemberitaan di sini PDIP protes stiker mau dipimpin siapa. Pengamat duga tokoh di belakang RK Suswono lebih dahsyat. Ya, memang lebih dahsyat karena presiden dan mantan presiden. Nah, gara-gara itulah, yaitu dukungan presiden dan mantan presiden, akhirnya membuat Ridwan Kamil dan Suswono elektabilitasnya menurun. Terbukti warga Jakarta tidak memilih apa yang didukung oleh mantan presiden dan presiden. Dan itulah yang membuat sentimen negatif kepada masyarakat Jakarta. Ini sangat keren sekali lah. Nah, dari pemasangan stiker bergambar pasangan konsultasi pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Danano Karno, saat masa kampanye sempat menuai polemik. Selain adanya persekusi dari lawan politisi PDIP, Guntur Romli juga memprotesnya. Guntur menganggap stiker itu sebagai kampanye hitam dan pihak yang menempelkan harus dihukum oleh aparat. Dalam stiker bertuliskan mau dipimpin siapa. Itu pada bagian biru terlihat foto Ridwan Kamil Suswono yang didukung 3 presiden sekaligus, yakni mantan presiden Jokowi, Pak Prabowo Subianto, dan juga Presiden ke-6 Bambang Susilo. Pada stiker itu ada tulisan gubernur pilihan SBY Prabowo Jokowi. Di atas foto Prabowo, Jokowi, dan SBY serta Ridwan Kamil Suswono. Sementara itu tampak dalam stiker Pramono Rano didukung oleh Megawati Soekarno Putri, pendiri Partai Umat, dan Ketua Hanura Osman Sabtaodang. Pada stiker Pramono Rano itu ada tulisan gubernur pilihan Amin Megawati Oso. Di atas foto Megawati, Amin Rais, dan Oso, serta Pramono Anung Rano Karno dan lain sebagainya. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Logika aja lah mas, nggak mungkin kadrun versus kadrun berantem. Pasti dalam hatinya si Amin juga pengen lah gabung gemul. PDP aja nggak dianggap, apalagi cuma Partai Umat. Nalare wong mabuk kadang sulit dicerna. Partai Umat nggak lolos parlemen kok berkoalisi. Jur apa sih dikoalisikan? Waduh, ternyata ya seperti itulah. Dan ternyata benar ya, ternyata dukungan Amin Rais kepada Pak Pramono Anung Danano Karno dimanfaatkan lah setidaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu memasang stiker setidaknya Pramono Anung dan Danano Karno didukung oleh Amin Rais dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga saat ini terbukti lah masyarakat Jakarta itu memilih sosok figur siapa yang akan memimpin untuk 5 tahun ke depan. Dan program-program dari Pak Pramono Anung dan Danano Karno menurut saya juga realistis dan menurut saya kalau diterapkan bisa mengurangi setidaknya permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta.